Saya jemaat bagi berdiri. Kita mau mengucap syukur sebentar. Tuhan, kami mengucap syukur jika di hari ini kami dapat kembali berkumpul di tempat ini, Tuhan, mengenang pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami, Tuhan. Engkau yang telah menyelamatkan kami. Kami berdoa, Tuhan, semoga apa yang Engkau telah korbankan bagi kami, Tuhan, dapat kami kenang, dapat kami tanam dalam kehidupan kami, agar kami juga dapat menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menyontohi Engkau saja, ya Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, atas penyertaan-Mu, sehingga di hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini, Tuhan. Kami akan beribadah bagi-Mu, akan memuji dan memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Kiranya Engkau mau datang memberkati kami masing-masing, agar apa yang kami terima di hari ini, Tuhan, dapat tumbuh, dapat tertanam dalam hati kami dan menjadi buah yang indah, buah yang dapat memberkati banyak orang, ya Tuhan. Kami taruh ibadah Jumat Agung kami ini, Tuhan, ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti, ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. So great is the measure of our Father's love. How could I forget His love?
dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini
kepadanya dan berkata, "Di mana engkau menghendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya dia tidak melahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi," kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Mari kita bangkit berdiri. Menghampirimu, melihat
Paulus ini untuk bagi yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dibaptis. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita sambut roti ini. Yesus Kristus yang telah berkorban buat kita. Mari kita sambut roti ini yang melambangkan tubuh Kristus. In Jesus' name. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Terima kasih Bapa untuk darah Kristus yang telah dicurahkan buat kami semua, dan kami mau sambut anggur ini mengenang darah-Mu yang telah tercurah, yang begitu berharga untuk kami. In Jesus' name. Mari kita sambut sama-sama. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami telah melakukan perjamuan kudus di hari yang spesial ini, dan kami mau ingat selalu ya Tuhan, darah dan tubuh Kristus yang telah diberikan buat kami, agar setiap pengorbanan bukan menjadi pengorbanan yang sia-sia, dan kami hidup sungguh-sungguh dengannya. In Jesus' name. Coba silakan duduk. Kemudian, saudara-saudara wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai, engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat
dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. Dan segeralah ia datang, seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, Sungguh, dia ini adalah anak Allah. Mari kita bangkit berdiri.
hidup, firman yang penuh dengan kuasa, dan kami pulang tidak sama lagi. Pimpin kami ya Bapa, agar segala yang kami dengar pada hari ini bisa menjadi benih yang subur, dan kami teringat selalu akan the beautiful meaning of Easter ya Bapak. Terima kasih Bapak, in Jesus name semua saya katakan amin. Amin. Silakan teman-teman. Shalom, apa kabar semua? Senang banget bisa datang sama-sama di Good Friday ini, di hari yang spesial ini. Big shout out juga buat teman-teman Praise and Worship yang telah mempersiapkan hari ini, luar biasa. Everyone tahu tentang Easter, semua tahu tentang Easter. Kalau kita di luar sana, yang kita tahu Easter adalah Easter bunnies, lalu shopping, special discounts. Tapi pada hari ini saya ada mau teman-teman enjoy dan relax tentang ada satu message tentang Easter. Okay. Easter singkatannya dari apa? E-A-S-T-E-R. Okay. Jadi saya akan baca, saya borot singkatan ini dari salah satu preacher yang influence dalam message saya, Jason Franklin. Dia bicara tentang ada 5 poin dan saya mau bagikan ke teman-teman. Easter bukan singkatan dari ini exactly, tapi saya mau teman-teman pulang pada hari ini membawa 5 poin ini, 6 poin ini tentang Easter. Jadi kita sama kali kita melewati Easter, bukan hanya di tahun 2021, not only in 2021, but throughout your lifetime. Ingat selalu poin-poin ini, the beautiful meaning of Easter. Okay. Yang pertama adalah Immanuel. Easter yang berarti adalah Immanuel, dari I-nya. Matius 1 ayat 23 mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bahasa Inggrisnya di NIV, behold, a virgin shall be with child, and shall be bring forth a son, and they shall call his name Immanuel, which being interpreted is God is with us. Teman-teman, apa yang membuat berbeda dengan murid-murid Yesus? Apa yang membuat beda dalam hidup murid-murid Yesus? Apakah mulanya mereka adalah orang yang percaya? Apakah Tuhan pilih orang-orang ini karena mereka adalah the courageous, orang pemberani, lalu orang yang powerful, yang kuat? Apakah Tuhan memilih 12 muridnya karena demikian? Tidak pada awalnya. Malah yang kita tahu pada saat on the last week, pada saat minggu terakhir Yesus mau disalibkan, yang ada mereka gagal miserably, mereka gagal dengan parahnya, dan mereka malah menjauh dan meninggalkan Tuhan. Betul? Yang merubah hidup murid-muridnya adalah karena apa, teman-teman? Karena Yesus bersama dengan mereka. Karena Yesus bersama dengan mereka. Itu yang membuat hidup mereka berubah dan berbeda. Di Markus 3 ayat 14 dikatakan, Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan yang diutusnya memberitakan Injil. Ia menetapkan 12 orang untuk selalu bersama dengan dia, dan dilatih dan dibuild dan diubahkan. Okay? Karena mereka bersama dengan Yesus, ada sesuatu yang berbeda. Yesus Immanuel. Tuhan secara darah daging kita bisa melihat dia, betul? Kalau kita mau melihat seperti apa Tuhan Yesus, mau kita melihat seperti apa Tuhan,
mungkin kita nggak melihat di perjanjian lama. Tapi kalau kita mau melihat Tuhan, kita melihatlah siapa? Yesus di perjanjian baru. Ada sesuatu yang membuat berbeda pada saat kita mengenal pribadi Yesus. Orang-orang mulai selama 33 tahun Yesus hidup, orang-orang bisa membagi pengalaman. Orang-orang bisa mengenal dia secara fisikal, sehingga kita bisa belajar dari seperti apakah pribadi Yesus, pribadi yang dibilang yang beserta kita. Dan saya mau tanya, some people masih afraid of God. Masih banyak orang yang afraid of God. Masih orang takut sama Tuhan. Tapi saya mau tanya, dari pribadi Yesus, karena pada saat orang bilang pada saat kita melihat Yesus, kita melihat Bapa. Sekarang saya mau nanya, apakah Yesus adalah pribadi yang baik dan friendly? Yes. Apakah dia pribadi yang galak? No. Pengalaman saya enggak. Apakah dia pribadi yang pemarah? No. Apakah dia pribadi yang seorang yang kesal sama kamu, yang benci sama kamu? No. Kita masih ingat cerita perempuan di pinggir sumur. Apakah dia kurang apa lagi? Dia menikah dengan 5 kali, lalu dia sedang married dengan orang yang ke-6 saat itu. The sinners. Jesus loves sinners. Betul, teman-teman? Dia juga tidak memperlakukan the sinners dengan kasar. Dia tidak memperlakukan the sinners dengan lowly atau mengucilkan mereka. Menderita kusta, orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang dikucilkan. Even Jesus put special attention to orang yang dikucilkan. Betul? Dia makan bersama dengan Zacchaeus. Dan the God that we know, the Immanuel God, bisa menjadi makna yang spesial buat Easter kita. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Malah bukan cuma hanya pada saat dia di bumi doang, pada saat dia harus pergi kembali ke surga, pada saat dia naik ke surga, dia nggak even membiarkan kita sendirian. Dia memberikan apa? Roh Kudus. Yang di Alkitab kita mengatakan the Comforter, the Helper, Roh yang menghibur. Jadi selama kita sampai detik ini, dari peristiwa 2000 tahun yang lalu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. He is the Immanuel. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita, maka hidup kita berbeda. Hidup kita berubah. Saya mau teman-teman ingat, salah satu hal penting dari Easter ini adalah Immanuel. Tuhan beserta kita. Oke? Yang kedua, dari apa? Atonement. Atonement. Oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kemurahan hati Tuhan, karena dikatakan tadi Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih karunia Allah pada kita, Dia mengaruniakan Anak-Nya tunggal, sehingga kita bisa dengan sukacita besar mendapatkan yang namanya apa? Atonement. Atonement yang dapat dikatakan apa? Rekonsiliasi. Kalau kita baca mungkin bisa menjadi 3 kata. At one month. At one month. Manusia dan Tuhan yang sebelumnya terpisahkan. Benar? Manusia dan Tuhan sebelumnya terpisahkan. Tapi karena ada peristiwa Easter ini, ada resurrection, nanti kita lihat yang terakhir, manusia dijadikan apa? Satu lagi, menjadi at one lagi, menjadi satu lagi, menjadi satu unity bersama antara manusia dan Tuhan yang tadinya terpisahkan karena dosa, dijadikan satu lagi karena
Easter, peristiwa Easter. Yang ketiga, ayatnya tadi bukan hanya itu saja, kita malah bermegah oleh Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima apa? Atonement, perdamaian. Yang ketiga, S-nya apa? Sunrise. Bukannya sunrise dengan U, tapi dengan O. Ayatnya dibilang demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah, semua orang, katakan including me, and including you, adalah apa? Anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh kata kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita akan celebrate Easter 3 hari lagi dengan headquarter juga di Jakarta. Dan saat ini kita mau ingat bahwa pada hari ini, pada saat mereka lari pergi ke kuburan pada hari Minggu itu, terdapat bahwa anak sudah bangkit. The sun has already rise. Dan kita yang dikatakan orang-orang yang sudah percaya ini adalah menjadi bagian dari kerajaan surga. Dan kita bisa dipanggil sebagai anak-anak Allah. Kita yang sebelumnya terpuruk, terjatuh, mungkin terbelenggu dalam ikatan apapun, oleh karena peristiwa Easter ini kita dibebaskan, kita bangkit, dan kita semua, Anda dan saya, mengalami adopsi yang dari sebelumnya orang-orang yang dari perbudakan. Bukan hanya pada saat peristiwa Easter ini, bukan hanya kita dibebaskan dari perbudakan, tapi kita dijadikan menjadi apa? Anak-anak Allah. Markus 11 dari Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin anak roh Allah adalah anak Allah dan tidak menerima roh perbudakan. Oke? Tidak ada slavery yang membuat kamu menjadi takut lagi. Yang menarik adalah bukan hanya kita lepas dari perbudakan menjadi orang yang bebas, bukan hanya kita lepas dari perbudakan dosa dan menjadi orang yang bebas dari ikatan-ikatan, bukan menjadi orang-orang biasa, tapi kita dijadikan anak-anak Tuhan, the brother and sisters in Christ. Benar? Oke, yang ketiga adalah the sunrise. Tuhan adalah Immanuel, Dia yang selalu beserta kita, memberi kita perbedaan dan perubahan dalam hidup, dan kita mengalami atonement, yang rekonsiliasi antara yang salah, yang manusia sebelumnya terpisahkan menjadi satu dengan Bapa. Dan pada sunrise, pada Easter Day, semua anak-anak Tuhan dibangkitkan. Dan yang keempat apa? Truth. Tuhan Yesus yang kita kenal mengatakan kebenaran. Betul? Semua Tuhan Yesus mengatakan kebenaran. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Tuhan Yesus tidak berbohong. Yesus cerita kebenaran. Pilatus ada pertanyaan pada saat sebelum penyaliban. Apakah itu kebenaran? Apakah itu kebenaran? Dan Tuhan tidak menjawab. Tapi kita tahu di Alkitab mengatakan apa? I am the way, the truth, and life. Aku adalah kebenaran. Aku adalah kebenaran. Bible tidak pernah berbohong. Yesus tidak berbohong pada kata Dia. Yesus tetap pegang janjinya. Semua dari kita tahu bahwa di Alkitab Yesus pernah berkatakan dia banyak mengatakan janji. Even dalam sebelum peristiwa Easter ini, Tuhan juga mengatakan bahwa Dia akan disalib dan Dia akan mati, dan on the third day Dia akan rise again.
dengan peristiwa Easter ini, kita menyadari bahwa semua yang Yesus katakan terjadi. Betul? Dia bukan hanya memberi janji, tapi dia juga menggenapi. Dia juga fulfill janjinya. Saya nggak tahu teman-teman memegang janji Tuhan yang mana. Semua dari kita mempunyai background yang berbeda. Semua dari kita mempunyai masalah yang berbeda, mempunyai struggle yang berbeda. Tapi Tuhan memberikan janji kepada kita. Dan satu hal yang harus kita lakukan adalah hold on. Dia memberikan promise bahwa dia akan bangkit lagi di hari ketiga. Something yang impossible buat saya. Sesuatu yang tidak masuk akal. Manusia mati, disalib dan mati, dan the third day he rose again. Alright? Sesuatu yang begitu besar. Saya yakin masalah yang kita hadapi, struggle yang kita hadapi, ikatan-ikatan apapun yang kita hadapi adalah yang biasa-biasa. Karena He is the truth, the way, and the life. Mari Easter ini kita juga mengingat kembali bahwa He is the truth. He is the truth. Hold on to His promise. Hold on erat-erat. Dia akan pegang, akan fulfill, dan akan genapi janji-janjinya pada waktu yang paling depan. Dan juga di Bilangan 23:19 dikatakan Allah bukanlah manusia. Tuh teman-teman, Allah bukanlah manusia. Allah menjadi manusia seperti dia yang bernama Yesus, sehingga dia berdusta. Bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan dia berfirman, ingat baik-baik, dan tidak melakukannya? Masa ia membuat janji dan tidak melakukannya? He is the God of truth. He is the Jesus of truth. Apa berbicara dan tidak menepatinya? Kalau saya membuat janji, mungkin saya akan secara alam tidak sadar, mungkin bisa tidak menepatinya. Tapi kalau Alkitab mengatakan dia berjanji, masa dia tidak akan menepatinya? God is not human that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Lalu yang kedua, yang terakhir, I-nya apa? Eternal. Semua dari kita, the big part of Easter, the big part of Easter adalah kita bukan hanya hidup, teman-teman. Hidup bukan hanya bernafas, hidup bukan hanya bisa melihat, hidup bukan hanya exist, hidup bukan hanya presence, berdiri saat ini. Hidup yang kekal. Pesan Easter bukan hanya sebagai menyadari kita bahwa pesan Easter bukan hanya kita mengenal Tuhan Yesus yang mati, menanggung semua dosa, tapi maut tidak menjadi bagian akhir hidupmu. Benar? Maut tidak menjadi bagian akhir hidupmu. Kita tidak perlu lagi takut akan kematian. Benar, teman-teman? Kalau seandainya saya hari ini atau sebentar lagi saya mati, oke. Mungkin orang yang ditinggalkan yang nggak oke. Mungkin keluarga saya yang nggak oke. But I'm totally okay. Karena aku tahu persis kalau saat ini aku tergeletak dan tidak bernafas lagi, I know I will be with my best friend. I know I will be with my best father. Bukan hanya my earthly father, tapi my heavenly father. Oke? Dan Paulus juga ingatkan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Life is Christ, death is a gain. Life is Christ, death is a gain. Mati adalah keuntungan. Simple gospel, teman-teman. If you believe, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, He guarantee eternal life. Amin. Semua yakin? Kalau kita semua di sini atau tergeletak, we will be with the Father, with our best friend. Yang terakhir, resurrection.
Easter gak cuma mengenal Yesus sebagai Allah yang selalu beserta kita, dan juga Dia yang merekonsal antara kita dengan Tuhan, dan juga bukan hanya kita dibangkitkan menjadi brother and sisters, menjadi anak-anak Tuhan, dan juga bukan karena Easter kita menyadari bahwa apa yang dikatakan adalah the truth, dan juga setelah Easter ini kita mendapatkan hidup yang kekal, tapi juga ada namanya resurrection yang terakhir. Apa artinya? Karena Yesus bangkit, ya kita juga akan dibangkitkan. Karena Yesus bangkit, kita mengenal Tuhan, bukan Allah, bukan Tuhan yang mati. Kita mengenal Tuhan, Tuhan yang hidup. Alkitab mengatakan Ia naik ke surga. Ia tidak mati, Ia naik ke surga. Dan satu hari kita akan bersama dengan Dia. Mari teman-teman, inilah pesan simple Easter. Setiap tahun kita celebrate-nya, setiap tahun kita mengenangnya. Ingat bahwa di mana-mana setiap kali a big event, selalu dunia menawarkan alternatif. Saya ulang ya, setiap kali ada big event of Christianity, the world offer alternative. Kalau Christmas ada Santa Claus, kalau Easter ada bunnies, ada eggs. Oke, mari kita nggak cuma mengenang itu, ada sale juga kadang-kadang. Mari kita mengingat Easter dari 6 poin ini, bahwa Dia mati memberikan sesuatu yang spesial, memberikan gift yang luar biasa buat Anda dan saya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat hari Jumat ini kami bisa melihat Easter dari diingatkan lagi, disegerakan lagi. Biarlah Bapak makna Easter ini dari Engkau selalu beserta kita, dan Engkau merukunkan kita kembali, dan juga Engkau membicarakan tentang anak-anak-Mu yang bangkit, dan juga segala janji-janji-Mu, segala firman-firman-Mu adalah firman kebenaran, dan juga kami bisa mengalami eternal life, dan yang penting Engkau bangkit. Terima kasih Bapak, biarlah Easter ini di tahun 2021 ini menjadi Easter yang spesial, karena kami lebih dekat dengan Engkau, kami lebih mengasihi dengan Engkau, dan kami lebih memuji dan memuliakan Engkau dalam keseharian kami. In Jesus' name. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, dan di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saya ajak saudara bangkit berdiri.
sia-sia. Dan kami mau berdoa Bapa untuk semua teman-teman yang terlibat pada hari ini untuk dibangkitkan ya Tuhan, dan spiritnya dan tetap on fire karena apa yang kau korbankan tidak bukan pengorbanan yang biasa-biasa, tapi sesuatu yang dahsyat ya Bapa. Kau berdoa ya Bapa, sedang jemaat keluarga Allah, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, baik di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan di dalam studimu. Tuhan akan membuka bagimu pembedaran yang melimpah, yang di langit untuk menurunkan hujan bagi masanya, dan memberkati segala pekerjaannya, dan sehingga engkau memberi pinjaman kepada bangsa dan kau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku.